Zombie Apocalypse. Kembali lagi bersama saya Edvan Rifana Putra. Saya mahasiswa LPKIA, saya kelas 4 IF2. Nah, kali ini kita akan kembali lagi untuk mempraktikkan kembali ya studi kasus tentang Cisco DevNet. Nah, kali ini kita akan membawakan tema yaitu tentang lab use Ansible to automate installing a web server. Nah, ada beberapa penjelasan untuk objektivitasnya. Pertama, yaitu kita akan menggunakan Devoxx VM ya. Setelah itu kita akan mencoba configure Ansible. Lalu yang ketiga kita akan memverify communication dan menggunakan with local web server. Lalu di sini juga kita akan membuat create Ansible playbooks ya, yang otomatis yang udah di install di web server. Nah, setelah itu yang kelima kita akan menambahkan beberapa opsi di Ansible playbooknya untuk Apache di web server. Nah, setelah itu kita akan coba untuk masuk ke praktiknya. Oke teman-teman, nah kita akan masuk ya. Yang pertama pastinya kita disuruh launch Devoxx VM. Nah, karena di sini kita sudah menyalakan Devoxx-nya, kita langsung ke part yang selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan di sini configure Ansible-nya ya. Nah, dengan cara pertama kita open terminal. Setelah itu kita mengikuti perintah ini, sudo systemctl start ssh. Nah, di sini kita akan coba untuk install ya bagian ininya. Oke, nah langkah selanjutnya kita masukkan perintah berikutnya untuk menginstal si sistem SSH servernya. pt min get install open maaf. Nah teman-teman, seperti ini ya untuk langkah yang install ininya. Setelah kita ketik enter, oke semuanya. Nah sudah ya, sudah diinstal untuk package-nya. Selanjutnya kita di sini ke langkah yang ketiga, dimana kita diperintahkan untuk membuka Visual Studio Code. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita diarahkan untuk membuka folder ya. Di sini kita open folder. Setelah itu kita cari di bagian labs, lalu devnet src. Setelah itu di directory atau file atau di folder Ansible ya pertama. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu. Ya semuanya. Nah setelah itu terbuka direktorinya. Langkah ke ininya, kita ada dua subdirectory ya. Di sini ada Ansible Apache dan juga Ansible CSR 1000V. Nah, Ansible CSR ini adalah sebagai routernya. Nah, karena itu kita lebih terfokus nanti untuk bagian ngodingnya ya, di bagian Ansible Apache-nya aja.
Nah, setelah itu kita disuruh untuk edit Ansible inventory file. Nah, kita fokus di Ansible Apache. Setelah itu kita ke bagian untuk host file ya. Ini ada host file. Nah, setelah itu kita masukkan ini codingan ini. Dalam kurung web servers. Setelah itu apa namanya itu IP-nya ya. Ya semuanya. Nah seperti ini ya. Kita sulap tadi biar agak cepat. Setelah itu jangan lupa di save. Nah setelah itu kita disuruh untuk oh iya melihat IP address-nya ya. Kita buka terminal lalu klik perintah IP ADR atau IP address. Nah setelah itu kita bisa lihat ada IP-nya ya. Ada IP-nya di sini dengan IP 192.021 dengan ininya netnya yaitu /32. Setelah itu kita akan edit Ansible CVG filenya. Nah, kita buka kembali lalu ke ansible.cfg. Nah, kita di sini bisa masukin aja langsung ya. Ini hapus saja. Atau bisa juga diketik sih. Default di sini slash pagar use local host file in this folder. Terus di sini kita tambahkan cepat ya. Oke teman-teman, kita percepat ya. Terus dari gitu jangan lupa di save. Setelah itu kita disuruh untuk mengecek untuk filenya sukses atau tidak. Nah kita bisa menggunakan terminal. Kita di sini klik perintah Ansible web servers .m. Setelah itu .m. Oke teman-teman. Nah setelah itu kita kan disuruh ngeping ya. Nah untuk ngepingnya kita tuh disuruh untuk ping Ansible-nya, karena ini tadi sebelumnya kita kan ada di file Ansible-nya ya. Nah setelah itu kita nanti masuk ke direktori Ansible Apache. Nah karena di sini Ansible Apache, setelah itu kita masukin ya Ansible web server untuk ngeping bagian buat lokal web servernya, dan ternyata hasilnya sama ya, berhasil. Nah kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah di sini kita disuruh untuk membuat Ansible playbooknya ya, untuk mengotomatisasi web server instalasinya. Nah langkah pertama kita disuruh untuk membuat Ansible playbook untuk mengetes grup web servernya dengan cara kita
di Ansible Apache. Nah, di sini kita disuruh bikin file. Namanya itu tes Apache playbook.yaml. Nah, setelah itu kita masukkan command ini ya. Oke teman-teman, nah maaf ya ada kesalahpahaman, ternyata ada configure yang terlewat. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan command modul untuk memverifikasi Ansible-nya dan mengkomunikasikan dengan web server. Caranya yaitu dengan cara kita masukkan ini ya, codingan ini, perintah ini, contoh Ansible biar cepat ya. Ansible lalu web server, teman-teman. Nah, ada sedikit permasalahan ya tadi ya. Nah, setelah kita coba tadi dengan memasukkan command yang ini, Ansible web server min-m command, lalu kita masukin perintah untuk ngetes verifikasinya dengan cara menggunakan hello world ya. Nah, ternyata kita coba memasukkannya dan akhirnya berhasil sama ya. Dan dari si servernya juga dia membalikan ininya, perintahnya, atau apa ya tuh, lebih ke menjawab ya, menjawab dari perintah tersebut. Maka perintah yang tadi yang hello world maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan ke bagian yang tadi ya, create Ansible playbook. Nah, dengan cara ini ya, udah kita bikin. Setelah itu kita masukkan perintah ini, bisa di copy ya, maaf, kita paste aja agak cepat ya. Oke, semuanya seperti ini ya codingannya. Nah, setelah itu agar ini biar tadi kan acak-acakan ya, kita bisa rapikan menggunakan tab dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita disuruh untuk apa namanya itu, tes ya, tes si playbook yang kita buat ini apakah dia merespon atau tidak. Nah, dengan cara kita masukkan perintah seperti ini, Ansible playbook minv tes apache yang filenya ya. Kita akan coba. Oke teman-teman, nah setelah kita tadi sudah memasukkan perintahnya, kita akan dapati hasilnya sama seperti yang ada di atas ya, yang tadi di modul, bahwa dia akan merespon ya, play web server, task OK dengan IP sekian, cengat cmd, dan dia akan mengeluarkan atau menampilkan perintah hello world. Nah, sama ya, host web server become, nah maksudnya yang ini worldnya, nah ini. Setelah itu kita disuruh untuk create your Ansible playbook to install Apache. Nah, kita di sini disuruh untuk membuat Ansible playbook untuk install si Apache-nya. Dengan cara kita klik di Ansible Apache-nya, bikin file lagi, terus diberikan dengan nama install Apache.
install apache playbook.yaml. Seperti itu, enter. Setelah itu kita disuruh untuk masukkan codingan ini ya. Nah, agar cepat kita copy paste atau bisa diketik langsung. Nah, kita akan sulap seperti ini. Nah, oke teman-teman, seperti ini ya. Sudah kita masukkan, ini kita rapikan, hasilnya sama ya. Ingat, harus rapi dan mengikuti yang ada di modul, karena kalau sedikit kesalahan maka codingannya tidak akan jalan. Setelah itu jangan lupa di Ctrl S atau menggunakan save. Nah, setelah itu kita sini itu langsung ini ya, merunning si Ansible untuk install si Apache-nya dengan cara masukin perintah seperti ini. Kita coba ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Oke teman-teman, nah setelah gitu kita masukin perintah ini kan. Nah, dia sekarang sedang lagi nginstal ya si Apache-nya. Kita tunggu, emang butuh waktu beberapa lama, kita akan skip. Oke semuanya, nah maaf ya karena kita skip dan hasilnya berhasil ya, sama. Nah oke, setelah itu kita ke langkah selanjutnya, yaitu untuk verify Apache, apakah si Apache-nya dia sudah terinstall atau belum. Nah, kita caranya itu masukkan perintah sudo ya, sudo systemctl status Apache 2. Kita masukkan ya. Oke teman-teman, nah kita lihat di sini ya, bahwa kita lihat Apache service-nya dia sudah terinstall. Nah, yang ada tanda hijaunya bahwa dia aktif ya, aktif atau sedang berjalan. Itu tandanya, buktinya apa? Karena si Apache-nya sudah terinstall. Langkah selanjutnya kita disuruh untuk sebentar ya. Nah, sini kita disuruh buka Chromium browser ya. Lalu masukkan IP address kita yang tadi untuk mengecek ya apakah sudah terinstall atau belum. Nah, dengan cara masukkan IP-nya aja 0.2.3. Nah, kita lihat di sini ya bahwa Apache 2-nya sudah terinstall dan sudah bekerja. Oke, setelah itu selanjutnya kita menambahkan opsi untuk Ansible Playbook untuk web server ya, Apache web servernya. Kita kembali lagi ke ini. Lalu kita disuruh untuk create folder lagi ya, create folder, maksudnya create file lagi untuk install Apache optionnya ya. Install Apache option playbook ya .yaml. Setelah itu, nah kita memasukkan codingan yang ada di sini. Biar cepat, kita langsung skip ya, dengan cara kita sulap aja seperti ini. Oke teman-teman, nah kita udah masukin ya codingannya seperti ini dan kelihatan rapi ya.
Oke, setelah itu kita examine ya, atau kita cek kedua file tersebut dan modifikasi ya, dengan cara memasuki perintah ini cat etc ports configuration ya teman-teman. Nah, berdasarkan tadi kita sudah masukkan perintahnya, ternyata dia merespon ya, distance 80 dengan virtual host di sini kan udah ada ya. Nah, setelah itu kita run Ansible playbooknya ya, yang untuk bagian install Apache optionnya. Nah ya teman-teman, maaf ya ada kendala karena tadi saya lupa untuk virtualnya ya. Nah, kita masukkan perintah ini yang sebelumnya ya, kita cat. Oke semuanya. Nah di sini kita bisa lihat ya, bahwa virtual hostnya itu sekarang sudah running ya. Nah, setelah itu kita coba run apakah berjalan. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Mungkin setelah itu kita kan langsung ya, langsung kita running Apache optionnya. Ansible sebentar, Ansible playbook install Apache option playbook YAML. Nah selesai. Setelah itu kita langsung cat ya, manggil apakah portnya sama dengan ini. Kita panggil cat. Setelah itu kita copy paste juga bisa, paste. Nah listennya emang agak berbeda ya, karena tiap port itu memiliki portnya masing-masing dan berbeda. Nah setelah itu masukkan yang ini cat, itu virtualnya pada site, panggil dan berhasil ya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Sama-sama kita masih belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan, tetap sehat, semangat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.